Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Cangcingnya babe, adik, kakak, abang semua, Mbak Yu Orjo ya. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di Mushola Al-Muttaqin dalam rangka mengkaji dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Niat kita kedatangan ke sini adalah untuk belajar, sehingga ini tempat menjadi majelis taklim. Ketika kita hadir di majelis taklim, maka posisi kita sama dengan mereka yang berperang di jalan Allah. Andaikan tahu-tahu kita mati, salah satu di antara kita, maka langsung menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus niatkan kita dalam rangka taklim, dalam rangka belajar. Man salaka thariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya saya bingung mau ngomong apa. Kenapa bingung? Karena di depan banyak sekali makanan. Ada berapa? Banyak sekali makanan. Saya nggak tahu apakah hancing kita sudah menyiapkan plastik apa enggak ini bungkusan. Ada nasi kebuli, ada apa itu namanya? Lontong sayur. Dua-duanya buat saya sangat menarik gitu kan. Lontong sayur enak, masakannya enak. Sudah berkali-kali hadir di sini. Dia selalu hadir, ada. Nah, kasih kembuli nggak pernah absen ini. Baru sekarang nih present nih, baru sekarang ada nih. Nasi kembuli, makanya sangat menarik buat saya itu kan. Saya bingung mau yang mana kita makan. Yang pasti insya Allah nanti bisa kita bungkus. Nanti pinjem ini ya, piring ya. Biar bisa dibawa ke rumah. Sayang ini soalnya nih. Iya, ini soalnya sebentar lagi yang ngasih kembuli ini katanya mau berlayar gitu kan. Subhanallah, ini bagian dari doa, ini bagian dari ikhtiar beliau. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keberkahan makanan yang beliau sedekahkan menjadikannya bisa melaksanakan berlayar dengan selamat dan kembali pun selamat, dengan menambah apa? Nambah rezekinya ya kan, nambah uangnya, tapi jangan nambah istrinya. Soalnya istrinya ada di sini, kalau ada mah nggak ada mah. Karena istrinya ada di sini, jadi ya saya harus bela perempuan lah ya kan. Belum. Hadirin yang dirahmati Allah, 40 juta. Kalau mau nambah istri harus 40 juta katanya. Jadi saya ngumpulin dulu dari sekarang nih kan. Kalau udah 40 juta baru ya kan. Hadirin yang dirahmati Allah, baru kemarin saya dapat amplop itu kan dari Incang gitu kan. Tahu isinya berapa? Karena yang terima istri gitu kan. Hadirin yang dirahmati Allah, saya nggak tahu nih, ini Encang ada nggak di sini nih? Belum ya, minggu depan ya Encang? Apa sekarang ada Encang? Encang belum, minggu depan insya Allah ya. Minggu depan ya, insya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi subhanallah, pengumuman malam Jumat depan lebih dari ini katanya ya kan, karena alhamdulillah sudah cair ya. Oh subhanallah, alhamdulillah. Ada yang dirahmati Allah, ini ada di salah satu ayat Al-Quran, surah At-Taubah. Surat apa? At-Taubah. Surat yang berapa? At-Taubah. Surat ke berapa? 3. Bukan. Terus surat yang ke? At-Taubah. Yang tanpa bismillah itu. Surat ke berapa? Surat ke berapa? Masa jusnya 10 ya kalau nggak salah ya. Surah ke berapa? Ayat surah ke berapa?
9 kali 2 18. Di ayat ke-18 itu ada salah satu potongannya. Saya baca lengkap dulu deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama gimana? Ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Walam yasha illallah. 6 ya seharusnya tadi ya. Coba diulang. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakah wa lam yasha illallah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jadi ciri-ciri yang tadi di ayat sebelum kalimat fasa ulaika ayakun minal mutadin adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama adalah ayyamuru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjid. Bisa dia berjamaah di masjid, bisa dia ngurusin keuangan masjid, bisa dia bangun masjid. Itu adalah orang-orang yang ayyamuru masajidallah. Bagi kita anak-anak muda, maka ini adalah kesempatan baik untuk mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudilluhumullah yaumal qiyamah la dzilla illa dzilluh. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu yata'allaqu bil masajid. Kenapa anak muda? Karena anak muda biasanya lebih senang-senang, lebih ngurusin dunia. Tetapi anak muda yang ini akan mendapatkan naungan dari Allah karena hatinya selalu bergantung kepada masjid. Selalu ingat sholat. Lewat, bukan lewat doang, tapi mampir ke masjid untuk ikut. Kalau ada kajian, ikut kajian. Kalau jamaah, ikut berjamaah di sana. Itu buat anak muda. Kalau yang sudah tua akan otomatis, karena akan otomatis mau nggak mau harus menyiapkan dirinya untuk kehidupan yang bahkan alhamdulillah mamang saya biasanya di musola, karena sekarang di masjid kalau zuhur asar. Kenapa? Sendirian katanya di sini. Iya nggak sholat ya? Iya karena dia yang beda. Jadi mamang saya yang biasa di sini, bapaknya Bang Arif, biasanya musola zuhur asar di sini sendirian katanya. Dia ke masjid biar bisa berjamaah. Ya alhamdulillah. Kalau maghrib bisa subuh ya di sini karena banyak temannya. Katanya kalau di sini mama nggak ada, sendirian bisa sholat. Ya alhamdulillah. Jadi yang pertama adalah memakmurkan masjid. Itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanggalah kalau hati kita masih bergantung pada masjid. Dimanapun kita pergi, ingat masjid. Oh udah zuhur nih, ada masjid, kita mampir. Misalnya seperti itu. Jadi kalau di kapal nggak ada masjid, ya kan ada musola ya di kapal ya, ada masjidnya ya, ada kan? Nggak ada masjid, musola aja, kan bisa berjamaah di sana. Bagi yang tidak sempat ke masjid, berjamaahlah dengan orang yang ada di rumah. Kalau rumahnya besar, bikinlah musola di sana. Jadi setiap rumah ada musolanya untuk berjamaah istri dan anaknya. Ya, kalau suaminya ke masjid. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang kedua apa? Man amanah billah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau sholat niatnya gimana? Usolli subuh, fardhu subhi, rakaataini, mustaqbilal kiblati, adaan. Kalau makmuman, kalau imaman, kalau sendiri lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi kita sholat karena Allah. Kalau puasa niatnya gimana? Nawaitu shoma godin anadai fardhi syahri ramadhana hadisi sanati lillahi ta'ala, karena Allah pula. Jadi yang kita lakukan karena Allah. Karena kita beriman kepada Allah, maka kita melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Kalau kita nggak beriman kepada Allah, nggak mungkin kita sholat. Kalau kita nggak beriman kepada Allah, nggak mungkin kita puasa. Kalau kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak mungkin umroh haji. Labbaik Allahumma labbaik.
Labbaika la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Percuma ibadah kita, salat kita, zakat kita, puasa kita, semua percuma kalau kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salat tetapi kita masih mau nanam kepala kerbau di mana gitu kan. Itu berarti masih syirik, masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, itu maksudnya. Wanita saja tidak mau diduakan. Wanita saja tidak mau diduakan. Apalagi Allah kan gitu ya. Emang ada yang lebih cantik dari saya kan begitu? Kata pokok saya banyak ya emang banyak. Tapi kan beda orang lain ya. Seneng banget. Ya tidak dirahmati Allah. Jadi jangan pernah kita mendoakan Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah kekuatan hanyalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan iyyaka na'budu wa dukun nasta'in, jangan sampai ya. Jadi kita beribadah kepada Allah, mintanya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman billah wal yaumil akhir. Yang kedua, beriman adanya hari akhir, maka pastikan dan yakinlah apapun yang kita lakukan nanti akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lakukan di dunia akan ada pertanggungjawabannya. Maka ketika kita yakin dengan hari akhir, maka insya Allah kita akan berhati-hati dalam berlaku. Kenapa? Karena semua akan dipertanggungjawabkan, baik itu urusan ibadah maupun itu urusan muamalah. Yang berikutnya apa? Wa qomas shalah, yaitu mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Jadi ciri orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mau menjalankan sholat, baik itu berjamaah maupun tidak berjamaah. Namun demikian, yang tidak berjamaah pahalanya berapa? 1. Yang berjamaah pahalanya berapa? 27. Sementara derajat 1 ke derajat kedua itu selisihnya 500 tahun. Masya Allah. Jadi hanya ngajak, kalau sendirian udah terlambat dan sebagainya, ngajak orang yuk kita berjamaah. Yang di kantor yuk kita berjamaah, yang di sekolah yuk kita berjamaah. Walaupun hanya dengan 1 orang, maka itu sudah 27. Jadi banyak amalan-amalan ringan, amalan-amalan yang mampu mengundang pahala menjadi luar biasa banyaknya. Seperti sedekah yang saat ini kita lakukan dan sebagainya, banyak hal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Wa qomas shalah wa ataz zakah, membayar zakat. Jadi zakat itu ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal kapan kita lakukan? Bisa setahun sekali, bisa setiap bulan. Kalau kita gajian, apakah saya sudah wajib membayar zakat? Ukurannya adalah 85 gram emas. 85 gram emas berapa? Kalau gope maka sekitar 42.500.000. Kalau emasnya harganya 500.000. Itu dalam 1 tahun. Kalau gajinya dalam 1 tahun diakumulasi ada 42.500.000, maka sudah wajib zakat. Kalau belum mencapai itu maka tidak wajib zakat, tetapi dianjurkan untuk sedekah. Hadirin yang dirahmati Allah, zakatnya berapa? 2,5%. Tidak harus pas. Biasanya kan zakat mal hampir bersama dengan zakat fitrah ya. Tidak harus kita mau mulai berhitungnya mulai kapan. Yang penting dalam 1 tahun itu. Kalau mulainya Februari, ya udah Februari berikutnya. Maret ya Maret berikutnya. Tetapi orang-orang gajian karena dapatnya setiap bulan, maka sisihkan langsung 2,5%-nya dari total yang sudah didapatkan kalau gajinya sudah memenuhi itu, dengan catatan sudah dikurangi hutang. Gajinya 5 juta, utangnya 6 juta bro. Kan begitu biaya besar pasak daripada tiang ya. Boro-boro wajib zakat itu kan, bahkan dizakatin kan. Orang yang berhak mendapatkan zakat mustahik zakat bahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, yang berikutnya apa?
Waktu zakat yang terakhirnya apa? Walam yahsha illallah, yang tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak takut apa-apa. Saat besok enggak ada kerjaan nih, makan apa? Enggak takut. Nih ustadz kita enggak khawatir. Ada aja jalan rezeki. Buktinya sampai sekarang tetap ganteng, anak-anaknya segar-segar, sehat-sehat. Kelihatannya enggak kerja, tapi alhamdulillah pendapatan ada. Karena rezeki sudah Allah atur semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kata istrinya, kata saya juga ganteng bu, gantengan beliau daripada saya. Tapi kata istri saya, oh paling ganteng. Tadi saya bilang, Mimi di YouTube saya ganteng juga. Oh, ya emang ganteng banget ya. Serius ya. Iya ya, hadirin itu. Iya. Sudahlah, memang kalau ngomongin ganteng semua setuju ya. Semoga 6 hal ini melekat pada diri kita sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang dari itu tidak wajib zakat. Iya, kalau misalnya dipakai kalau 5 gram nggak mesti zakat pasti. Begini, ini zakat apa dulu nih? Zakat mal. Zakat mal kan kalau berupa emas, kalau malnya hartanya adalah emas, ibu punya 85 gram emas ya. Kalau 1 Februari sampai 1 Februari berikutnya masih ada nggak berkurang, maka wajib zakat 2,5%. Ketika sudah dizakatin 2,5%, berkurang nggak 85 gram? Berkurang. Kok masih segitu? Tahun berikutnya nggak wajib zakat. Kenapa? Sudah berkurang di 85. Tapi jangan curang. Aduh, 1 hari lagi kalau saya 85 gram maka saya wajib zakat. Dijual 5 gram. Nggak boleh mengakali begitu. Hati-hati. Nggak boleh mengakali ya. Ya beda. Ketika dia mengakali ya, mengakali. Berarti kan hukum Allah diakalin kan? Wah, gini-gini belum mas, dijual. Misalnya, jadi nggak wajib zakat. Nah itu misalkan itu nggak boleh, hati-hati dengan itu. Jadi hitungannya itu 2,5% kalau sudah perputaran 1 tahun ya, haulnya sudah mencapai 1 tahun. Kalau belum mencapai 1 tahun maka tidak wajib zakat. Seperti punya kambing 40 kambing, maka punya kambing 1, beli yang perempuan, tahun berikutnya sudah 5, udah banyak. Nah ketika sudah mencapai 40 itu baru dimulai wajib zakat. 40 tanggal sekian, maka tahun berikutnya wajib zakat. Waduh, seminggu lagi jual lah biar tinggal 5. Ya jangan, nggak boleh. Itu berbuat curang. Memang secara itu sah, tetapi itu adalah mengakali hukum Allah. Gitu maksudnya. Kecuali memang mau nggak mau dijual nih, karena anak mau sekolah, mau ini dan sebagainya, itu berbeda. Ya, ketika haulnya. Jadi nisabnya 85 gram, haulnya 1 tahun gitu maksudnya ya. Haul itu perputaran dalam 1 tahun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.